Rocker harus bahagia. Wah, selamat sore nih. Hari ini kita tadi setelah kita ngobrol secara eksklusif nih dilanjut nih. Kita mau ngobrol tentang persahabatan nih kedua ibu-ibu. Ini orang-orang yang berperan di dalam klinik utama Budi Dharma. Boleh dong kita perkenalkan dulu dengan, kalau Ibu Jessica udah kenal. Kalau saya belum ya. Saya belum tahu. Silakan. Saya dengan Nancy Estefina Lintong. Saya berasal dari Manado. Oh, Lintong. Manado. Iya. Waduh. Nona Manado. Oke, Bu Nancy, terima kasih Bu. Kita bisa mau ngobrol panjang lebar. Ini Bu Nancy di klinik Budi Dharma ini sebagai apa ya? Oh iya, saya di klinik Budi Dharma sebagai manajer operasional. Manajer operasional. Klinik Budi Dharma ya. Jadi setiap hari ya? Setiap hari. Kalau di klinik Budi Dharma itu apa namanya, jam kerjanya bagaimana Pak? Jam kerjanya kita ada 2 shift. Yang paginya jam 9 sampai jam 4 sore. Jam 9 sore. sampai jam 5 sore. Iya, dan jam 2 shiftnya yang kedua, shift siang itu di jam 1 sampai jam 9 malam. Jam 9, oh pantas sampai jam 9 malam ya? Iya, betul. Nah, jadi kalau ada teman-teman stroker itu mau kesini, mau apa namanya, terapi atau apalah, bahkan lengkap di sini saya baru dengerin ada psikolog, apa namanya? Oh iya, Ada psikolog. Wah keren. Ada Apa coba ceritain dulu. Iya. Kalau apa owner, saya nggak berani tanya ini. Sekarang lebih banyak Di saya ngobrol sama Budi Dharma manajernya. ya, Pak. Di sini kita ada fisioterapi, ada terapi wicara, ada okupasi terapi, ada konsul dokter umum, dokter spesialis, ada akupuntur juga dengan dokter Ada spesialis akupuntur. akupuntur, ya. Oke. Dan juga kita ada psikolog yang tadi Bapak bilang ya, sama nutrisionis. Wah lengkap. Jadi tadi coba sebut, saya udah lupa lagi baru ngomongin tadi satu. Ada. Halo Kak, apa aja sih yang ada di klinik utama Budi Dharma dan biayanya berapa ya? Halo, perkenalkan, saya perawat Indri. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih yang ada di klinik utama Budi Dharma. Yang pertama itu ada fisioterapi stroke dan muskulo, lalu ada okupasi terapi, ada terapi wicara, ada akupuntur, dan ada psikologi. Dan untuk biayanya itu 325 per kedatangan. Promonya apa aja sih Kak? Untuk promonya silakan cek di Instagram klinik utama Budi Dharma yang ada di bawah ini. Untuk nomor admin dan alamatnya di mana ya? Untuk nomor admin dan alamatnya itu silakan lihat di bawah ini. Oke, bye. Salam sahabat keluarga. Kayaknya chemistry-nya ketemu nih berdua nih. Kita memang ini sih Pak. Udah pinang di dua ya. Meskipun beda ibu beda bapak, tapi yang satu Manado, satu Jawa. Oh Jawa, satu Jawa Purwokerto nggak salah. Iya, Manja, Manado, Jawa. Oh Manja. Manado, Jawa. Iya. Kalau anak-anak saya dibilang baca apa? Baca ya? Batak Jawa. Kalau ada tante saya Batman, Batak Manado. Oh iya. Nancy kayaknya udah ketemu lama ini kayak ini. Oh iya, udah. Sama Bu Jessica ya. Udah lama. Betul. Kita persahabatannya sudah sangat lama. Sudah puluhan tahun. Tahun sudah mengenal dari zaman kuliah. Zaman kuliah. Zaman kuliah S1. Jadi udah sejak 2006, 2007 gitu. Jadi cukup. Udah cukup. Sebelumnya itu sebelum di Budi Dharma ini di mana? Oh banyak. Kiprahnya sudah banyak banget nih. Iya. Kok bisa nyangkut tiba-tiba ke klinik utama Budi Dharma Kesehatan? Betul. Nah, saya dulu di perbankan. Saya dulu di bank, salah satu bank swasta yang ada di Jakarta. Saya di situ. Dan panjang juga ceritanya. Betul. Jadi setelah biasa orang bank nih Pak, kalau dari bank satu suara bagus, beda ya. Ini beda. Kalau suara Jawa halus. Nah, itu Manado. Kenceng. Tapi pintar nyanyi nih. Pasti pasti. Ya, paduan suara lah. Paduan suara. Coba terus gimana? Sejak lulus yang saya tahu biasanya kalau perbankan di satu perbankan sudah bagus ya, pasti akan ditawarin ke bank lainnya lagi, bank lainnya lagi. Jadi ini udah safari perbankan nih. Sudah ada beberapa bank. Beberapa tempat itu. Kok bisa nyangkut ke sini tuh gimana?
Nah itu gimana? Nah itu awal mulanya itu pas saya ikut suami mutasi ke Jakarta. Memang dulu saya di bank di Jakarta juga. Cuman saya pulang ke Manado, terus ketemu jodoh di Manado menikah. Iya ternyata ketemu di. Berarti jodohnya juga Manado juga. Iya Manado juga, Palu, Sulawesi lah ya Pak. Iya. Kalau Bu Jessica kan seorang dokter neurolog lagi, wah keren. Kalau ini seorang karena perbankan, carinya yang Kemenkyu. Jadi hubungannya dengan yang satu perbankan, yang satu keuangan, udah pas lah. Kalau ini apa tadi? Saya juga sebetulnya basicnya di akuntan. Akuntan, yang ngurusin administrasi uang di rumah sakit kan? Pas lah. Sama magister manajemen, jadi memang manage klinik gitu. Makanya ya bersyukur banget itu sih Pak. Kalau Kak Nancy ini sahabat saya sebetulnya kalau melihat kapasitasnya Kak Nancy, ya untuk di klinik sebenarnya bukan karena nominal, bukan karena materi, bukan karena latar belakang itu ya. Kak Nancy di sini menjadi manajer operasional ini, kalau dilihat dari pengalamannya Kak Nancy sebetulnya bisa memilih tempat yang ini banyak gitu, tapi mendedikasikan dirinya di sini nih sungguh luar biasa, dan saya sangat berterima kasih karena ya itu persahabatan yang kita jalin selama ini. Persahabatan, jadi chemistry-nya juga udah dapet jadi kerjaan juga lebih enak ya. Jadi udah tahu maunya Bu Jessica ini mau apa gitu. Udah tahu. Jadi cuma ngedip aja dia udah tahu. Udah tahu maksudnya apa. Iya benar. Udah tahu Pak. Ini kok bisa dari perbankan ke klinik. Nah itu kesehatan. Kalau Bu Nancy gimana cara belajar ya Bu dari perbankan tiba-tiba bisa terjun ke klinik nih? Nah itu saya banyak belajar dari Bu Jen. Jadi saya lihat dulu kan, kalau untuk memanage ya memang saya kan sarjana ekonomi manajemen juga. Cuman ya memang perbandingannya beda dari bank ke klinik kesehatan. Iya. Ya sampai saat ini juga belajar Pak, dan masuk ke klinik itu ya satu proses juga. Panjang dan lebar tuh. Makanya sebetulnya banyak eksklusifnya nih hari ini nih. Jadi ada yang melatar belakangi. Jadi memang terbentuknya tim di sini nih selain karena memang kita ini mendirikan suatu badan usaha, tapi sekaligus kita membantu. Nah berikutnya juga latar belakangnya memang ya itu eksklusif itu tadi, kita sama-sama punya hati lah di sini. Sama-sama mempunyai hati. Karena ada latar belakang yang memang sama-sama semua berproses ya. Dan saya lihat di sini kan ini klinik khusus pasien stroke ya, dan mohon maaf Pak, lanjut usia semua ya. Jadi ya merasa kayak terpanggil juga sih Pak. Tapi saya belum lanjut usia kok sekali. Enggak. Ini cuma Iya memang banyak orang yang pasca stroke sudah di atas 50 ya. Tapi sekarang memang lebih banyak masih muda, betul. Ya, lanjut. Enggak apa-apa, enggak usah. Jadi ya saya coba bergabung di sini dan memang juga saya ini sih maksudnya pengen istirahat dari bank itu karena sampai saat ini saya belum punya momongan. Iya, dan ya itulah proses ya. Proses saya gabung di sini, merasa happy, senang teman-teman juga. Ya itu betul, harus merasa happy. Iya, hati yang gembira adalah obat. Berharap, berdoa Tuhan kasih kepercayaan nanti. Amin. Itu. Iya. Terus gimana lanjut? Lanjut. Terus gimana? Kok seru banget nih masalah Jadi ya tahu lah cerita. Betul. Jadi memang ya perjalanan panjang gitu. Karena kan memang semua orang berproses ya Pak ya. Tapi yang pasti kenapa chemistry-nya udah dapet, karena dari zaman kuliah kita itu sudah merupakan mahasiswa yang ini aktifnya itu kelewat aktif kali ya gitu. Betul. Jadi kita sama-sama di part timer juga di humas admisinya bukan rumah sakit ya, kampus ya. Dia salah satu model kampus UKDW pada zamannya. Nah,
Jadi kita diwajibkan untuk keliling ke beberapa daerah untuk promosi kampus. Kak Nancy juga ngikut gitu. Jadi dari situ kita ada kegiatan-kegiatan dan termasuk yang aktif salah satunya Kak Nancy di Paduan Suara, di komunitas Kawanua, teman-teman Manado dan lain sebagainya. Nah, ini sering banget kolaborasi. Kalau saya di Duta Dance waktu itu. Jadi banyak kegiatan organisasi yang kita ikutin ya, di BEM juga, di kampus. Akhirnya setiap ada kegiatan selalu lo lagi gitu. Jadi kan nggak hanya kuliah aja Pak, datang ke kampus kuliah, enggak. Ada kegiatan saking banyaknya ketemunya kok kamu lagi akhirnya kamu lagi gitu. Jadi ya itulah sampai lulus ya pertemanan kita sampai istilahnya kita itu sama-sama berkeluarga, sampai ada di fase berganti-ganti musim ya, selalu ada menemani. Makanya yang paling kita pegang itu persahabatan kita bersyukur ya berdua, tidak pernah ada rasa iri nggak pernah ada rasa kok dia lebih ini terus saya belum gimana. Terus kalau beberapa kali Kak Nancy nih mendampingi saya juga, waktu itu saya lahiran juga dia ada gitu ya. Jadi itu betul-betul yang luar biasa, tapi kita betul-betul yang tidak pernah ada perasaan-perasaan yang mungkin kalau zaman now ada juga ternyata temen tapi teman-teman kita betul-betul nggak ada seperti itu. Jadi sama-sama support, justru kita pengen saling memperkembangkan. Jadi kalau saya begini, sahabat saya juga, ayo kamu mau ini nggak, buat ini nggak, saling dukung gitu. Saling dukung, mensupport. Karena latar belakang yang lainnya lagi banyak latar belakang ya. Kayak skripsi dong. Ini saya sama Kak Nancy sama-sama anak tunggal. Sama-sama anak tunggal. Jadi nggak punya saudara ya. Baru tahu ya. Sama-sama anak tunggal. Jadi betul-betul chemistry-nya dapat banget tuh ya. Memang dalam bidang usaha dan tadi kuliah sampai sekarang ini dalam usaha, dalam pelayanan itu kalau kita mengenal sebagai sahabat itu memang naturnya keluar ya, dapat ya. Apa yang kita mau dari sahabat kita ngerti ya. Tadi dibilang saya kedip matanya, dia tahu maksudnya. Maksudnya begini. Apalagi kita sekarang Bu Nancy dan Bu Jess ini sama di dalam satu bidang tempat yang sama melayani orang-orang pasca stroke. Saya rasa itu juga luar biasa juga. Mungkin terkadang kita juga menganalogikan ya, kita mencontoh ya sebetulnya karakter Maria dan Marta. Jadi kan dua sahabat, dua saudara yang memang saling melengkapi kan Pak. Tidak ada yang lebih baik, bagus yang si Maria ketimbang Marta, bagus yang Maria, semua kan saling melengkapi gitu. Jadi di sini pun sama. Jadi operasional dan lain sebagainya, ini Kak Nancy benar-benar detail, benar-benar. Jadi Kak Nancy ini sebagai Martanya ya, yang sibuk nih. Luar biasa. Tapi multitasking banget gitu. Ada yang memang mendengarkan dan ada yang bekerja. Jadi semuanya itu bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan ya. Jadi maju lagi tuh ya. Terus apa sih menurut Kak Nancy, apa sih sebuah persahabatan itu buat Kak Nancy? Persahabatan itu kalau mau bilang sangat luar biasa. Ini kan soalnya family ya. Saya jadi ingat nih dulu pertama saya podcast dengan Bu Jessica, sahabat keluarga. Betul nggak? Iya, betul. Nah, apa sih sekarang pengertiannya Kak? Kalau aku sahabat itu saling support kayak sekarang ini. Kita saling semua lah itu yang ada saat ini. Udah nggak bisa keluar dengan kata-kata. Sulit definisinya untuk cerita sulit ya. Sudah jadi, tidak. Betul. Jadi
kalau seorang sahabat itu dia tidak melihat untung ruginya. Enggak melihat segala sesuatu apa yang dilakukan, dia tidak transaction apa sih namanya? Ada transaksi yang menguntungkan. Di saat susah maupun senang selalu ada. Itu keren itu banget Pak yang paling. Aduh, kadang kan di saat kita susah teman kita menjauhin. Di saat kita lagi ada deket. Nah, ketika kita sehat, kita banyak duit, orang datang kita semua. Tapi begitu kita sulit, hanya ada satu sahabat yang datang. Iya, betul. Bisa lagi nggak dianalogikan? Sakit, contoh saya sakit Pak, saya memang ada sakit kekurangan kalium. Nah, which is yang ambil di apartemen. Jadi memang betul. Jadi semua orang kan punya pergumulan ya gitu. Kak Nancy meskipun sekarang masih bergumul dengan kaliumnya yang kadang turun gitu. Jadi kita bisa lihat nih, ini sekarang seger gitu kan. Tapi kalau memang aktivitas dampaknya apa? Baru tahu. Kecapean. Kalium enggak? Jadi tuh kalium itu apa sih yang kekurangan? Maklum saya bukan dokter yang nggak ngerti itu. Jadi biasanya kan kalau kita dalam kondisi normal, tubuh itu bisa menahan kalium. Nah, tapi ada beberapa kondisi orang tertentu yang kaliumnya tuh istilahnya bocor gitu, jadi nggak bisa ditahan, jadi kebuang gitu, betul. Nah, makanya lemes apa? Lemes. Jadi kaku nih tangan nih kayak gini Pak, nggak bisa balik. Gini, jadi kayak apa ya? Kayak orang stroke juga ya. Iya, kaku lah. Kaku gitu. ya. Sebenarnya otot-otot. Tapi itu bukan saraf ya? Ya ada sarafnya juga, ada otot-otot juga. Tapi karena kalium. Kaki juga. Pokoknya kaki itu satu badan ini Pak. Iya betul. Jadi waktu kemarin yang terakhir kali memang ini sampai memang sulit untuk berjalan. Iya, sampai gitu. 1 kaliumnya 1. Harusnya normalnya 3,5. Nah, itu baru tahu saya. Nah, iya. Dapat ilmu baru nih, Betul. Jadi ada ukurannya tuh. Makanya itu juga kan jangan sampai juga jantung tidak bisa pompa gitu kan, nanti bisa jadi gagal jantung, makanya itu sesak nafas juga dan lain sebagainya. Makanya ya ini kita semua di sini bergumul ya gitu yang saya bilang, makanya tapi di dalam pergumulan itu ketika kita bersalah dan ketemu dengan sahabat yang tepat yang Tuhan siapkan gitu, bisa saling support, saling menguatkan. Itu yang susah didapatkan Pak. Saling menghibur itu penting. Saling yang bisa menghibur, bukannya paling betul lo sih lu kurang doa, kurang apa kan kita saling menguatkan. Banyak salingnya. Wah. Saling betul. Makanya hari ini masih bisa melihat Kak Nancy sehat dan berkegiatan, beraktivitas semua memang kasih karunia Tuhan. Gitu. Tapi saya lihatnya sudah sehat-sehat. Iya Pak, puji Tuhan. Seger lagi ya. Lebih gemuk nih. Nambah kamera. Nambah berat badan terus juga ya. Tapi ya senang lihatnya sih Pak. Makanya kita saling jaga. Jadi saling di sini kita betul-betul memperhatikan satu sama lainnya gitu. Jadi ada warning sistemnya kalau memang udah kecapean atau apa, udah istirahat dulu. Tapi tipikalnya Kak Nancy ini nggak bisa diem nih. Jadi intinya nggak boleh terlalu capek. Iya, betul. Olahraga pun tuh harus jenis-jenis seperti yoga. Nggak boleh yang zumba. Sedangkan kalau saya ini harus yang zumba gitu. Itu apa sih? Sorry, ini agak ini sedikit orang stroke boleh nanya-nanya dong. Boleh. Kalau udah kekurangan kalium tadi, apa sih yang harus dilakukan? Dampaknya atau apa? Dampaknya kan tadi lemes. Apakah apa yang harus dilakukan? Apakah ada obatnya atau memang harus cukup istirahat saja? Ada obatnya. Terus harus banyak minum air kelapa. Air apa tuh? Air kelapa muda. Air kelapa. Tolong dong Mbak, kameramen bisa pesankan kelapa muda. Seger banget kayaknya. Terus gitu. Sama pisang gitu. Oh, jadi buat sini teman-teman stroker, buat subscriber dan viewer nih penting nih. Selain kita juga badan kita yang lemah, tapi kita juga pentingnya kalium tadi ya. Iya. Apa tadi kelapa muda ya? Kelapa muda. Harus. Terus kemudian pisang juga. Pisang, kalau buah kan setiap hari ya Pak. Alpukat. Alpukat. Oh itu. Iya. Jadi kalau nggak begitu lemes, bahkan tadi kaku. Iya, betul. Bener-bener nggak bisa.
nggak bisa giniin, jadi gini aja terus. Iya. Cuma ya kembali lagi itu kita kita melihat teman-teman yang ada di sini ya, pasien-pasien, makanya dengan melayaninya Kak Nancy ini benar-benar dengan hati karena dia juga merasakan pergumulan. Apa yang dirasakan, kadang pasien datang nggak bisa ini nggak bisa itu pun kita merasakan, kita berkaca, kita juga mengalami hal itu, hanya beda pasiennya stroke, tapi Kak Nancy dan Bu Jessica juga ada pergumulan sendiri yang dirasakan ya. Pasti sih itu. Aduh, keren. Baru tahu ya Baru tahu saya. Nah, makanya semua orang kadang bilang gini, Kak Nancy itu lincah banget. Nggak pernah orang lihat Kak Nancy itu sedih. Nggak pernah Kak Nancy itu ini selalu bahagia nih, happy kan. Tapi sebenarnya di balik itu kan semua orang punya pergumulan masing-masing. Gitu. Nah ini, jadi kalau di admin di dari klinik utama Budi Dharma itu adminnya siapa sih? Adminnya ada perawat-perawat. Perawat ada. Iya, jadi yang mengatur operasional harian itu di sini Kak Nancy yang mengepalai SDM yang ada di sini gitu. Jadi saya sebenarnya sangat terbantu banget gitu dengan berbagai kegiatan aktivitas yang ada. Mempercayakan klinik ini ke Kak Nancy gitu. Jadi untuk harian lebih banyak Kak Nancy secara operasional. Jadi kalau Bu Jessica jarang datang atau memang datang. Tapi kan ada lagi kan dengan beberapa kegiatan lainnya yang lain. Gitu. Kadang datang agendanya ada agenda gitu. Baik. Karena Bu Jessica kemana-mana juga ada kan? Ada meeting A, B, C. Baik. Jadi memang salah satu yang memang paling saya percaya di sini. Memang betul. Dan ya itu sudah klik, jadi sudah tahu apa yang harus dilakukan atau apa. Saya ngomong A aja kayaknya Kak Nancy udah ngerjainnya udah sampai Z bahkan gitu. Jadi saya dimanapun dia ditempatkan, dimanapun berada, pasti apa yang dikerjakan memang betul-betul full of heart, 100% kasih ke tempat pekerjaannya. Makanya nggak heran kalau sebetulnya di dunia perbankan, di swasta maupun BUMN itu karirnya sudah baik, sudah istilahnya sudah bisa melejit. Tapi ya itu balik lagi kita di sini sebagai seorang istri kadang memang harus mengikuti kan suami itu. Ya ini omongan ngomong nih bisa ngomong gitu, emang kenapa? Kan udah enak nih di Budi Dharma, maksudnya bukan enak lah, istilahnya chemistry udah dapet, kerjanya lebih enjoy karena udah klik, udah ngerti ya. Jadi memang memiliki rasa seperti klinik sendiri juga gitu. Jadi pasiennya. Nah ini langsung aja, ada rencana kemana ini? Atau pindah ke klinik lagi atau rumah sakit? Rencana suami mau mutasi. Namanya ASN ya Pak. Harus penempatan seluruh Indonesia. Jadi siap untuk kemana aja. Siap kemana aja, dan rencananya sih akan ada SK mutasi di bulan ini. Jadi ngomong karena sebagai istri harus mengikuti. Betul, karena kemanapun berada, sampai ke lubang semut pun istri itu harus mengikuti suami. Dan saya sebagai sahabat kehilangan pasti. Berat banget. Tapi saya yakin dan percaya bahwa yang terbaik pasti Tuhan berikan. Apalagi suami juga dapat promosi gitu kan. Suami Kak Nancy dapat promosi menjadi seorang kepala di sana, dan saya harus mendukung. Jadi kepala ada. Gitu. Jadi DQ DQ dulu bilang DQ ya Pak. Kemenq gitu makanya. Itu. Tapi perjalanan yang pasti selama ini pun kami berteman, kami kadang di beda kota dan lain sebagainya, tapi kami tetap
saling mendukung dan berkomunikasi karena kami yakin sahabat itu nggak putus, apalagi doanya. Nah, itu sih. Oke, kan ada pesan nggak nih buat buat para stroker atau mungkin pasien Budi Dharma? Ada yang nonton? Ada dong pesan. Tetap semangat. Ini jadi istilahnya eksklusif nih sekalian buat pamitan nggak lagi. Aduh, apa sih ada pesan nggak buat? Iya, ada pesan ya buat stroker yang apalagi pasien klinik utama Budi Dharma, tetap semangat. Di dalam sini udah kayak keluarga, rajin terapi, ketemu fisio yang baik, perawat-perawat yang baik, karena kita di sini tuh Pak udah kayak keluarga, ya apalagi family kan, iya, dan pasien merasa sahabat keluarga. Pasien datang juga ke sini udah kayak masuk ke rumah sendiri. Bapak bisa lihat vibe-nya masuk kan, udah kayak datang ke rumah, jadi bukan kayak ke klinik yang maksudnya kayak ke rumah sakit gitu kan, datang ke rumah duduk di sofa, ada yang datang satu keluarga, sampai tetangganya juga. Iya, jadi ya tetap semangat, pasti akan sehat, tetap yakin dan percaya. Betul. Tetap harus sesuai dengan program-program yang sudah dijalankan, diikuti terus ya. Ikuti terus. Iya, tenang aja. Paling penting Bu Jessica masih ada. Masih fisio-fisio yang handal, masih. Fisioterapinya juga masih. Sebetulnya meskipun Kak Nancy jauh, tapi ada beberapa item pekerjaan yang masih dipegang kok, gitu. Tapi dari jauh gitu. Tapi jauh, ya itu pada intinya sih karena kami memang keluarga ya, jadi dimanapun berada. Waktu lalu sempat saya kan juga pernah di Manado nih Bang, karena suami bertugas di Manado. Saat di Manado, yang sebelum mama saya datang ke Manado, yang lihat mamanya Kak Nancy gitu. Nah saat Kak Nancy di Jakarta, mamanya di Manado, mama saya ikut lihat Kak Nancy. Jadi karena itu sih, jadi sama halnya di sini di klinik kita saling memperhatikan, saling melihat apa yang menjadi kebutuhan pasien gitu. Jadi nilai-nilai persahabatan Kak Nancy, Bu Jessica, Kak Jessica, Bu Nancy, Piuli Pupu, Kak. Jadi memang nilai-nilai persahabatan itu dibawa di dalam manajemen ataupun pekerjaan atau melayani. Persahabatan itu di sahabat family, sahabat keluarga ya. Itu nilai-nilai itu terus ada di dalam klinik Budi Dharma. Jadi nggak usah sungkan-sungkan bagi para stroker yang memang membutuhkan, bukan aja stroker ya tadi nanti buat orang yang butuh mungkin pelayanan, datanglah ke klinik Budi Dharma ya. Balik lagi, kadang dengan banyaknya zaman ya, kita tidak bilang kita sempurna, enggak, tapi paling tidak sahabat itu ada juga yang mengaku sahabat tapi di belakang beda gitu. Ada yang ngaku sahabat tapi perlakuannya tidak seperti yang kita bayangkan. Untuk pada zaman sekarang mencari sahabat yang sejati itu sulit gitu, tapi kita ngomongin antar manusia ya. Antara manusia ya, bukan antara. Sahabat sejati adalah Tuhan. Iya, makanya sahabat sejati adalah Tuhan kan. Sahabat sejati antar kita manusia. Iya, antar kita manusia gitu. Kadang kita kenal orang, kelihatannya wah bisa jadi sahabat, bisa baik, tapi ternyata dengan berjalannya waktu, teruji oleh waktu, ternyata kok berbeda. Ternyata teruji oleh waktu dan masalah yang betul, dan kita udah ditempa banyak ini ya, kadang juga perbedaan pendapat dalam manage atau apa juga pasti ada gitu. Tapi paling tidak karena kita kembali lagi merujuk pada tujuan dan visi kita yang sama, jadi akhirnya bukan fokus ke masalahnya tapi penyelesaiannya seperti apa. Jadi ya itulah, kami hadir di sini ingin menjadi sahabat buat teman-teman stroker harus bahagia dan sahabat keluarga. Sahabat keluarga. Ada pesan lagi yang belum disampaikan? Mau disampaikan? Kebanyakan nanti takut nangis di anak. Kebanyakan pesan nanti.
Udah, tapi keren banget bicara sore hari ini mengenai sahabat lebih dalam lagi ya. Podcast kita awal kita bicara tentang sahabat keluarga ya, dasar dari Klinik Budi Dharma. Tadi yang kedua juga lebih dalam lagi. Nah ini sekarang sahabat antar manusia, sahabat tentang pertemanan awal kuliah sampai sekarang menjadi sahabat. Jadi sebetulnya kan dalam proses penyembuhan seseorang atau pergumulan seseorang, memang kita kan sahabat sejati adalah Tuhan. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Tapi kan harus ada ring lagi nih yang membentengi kita, menguatkan kita adalah keluarga. Gitu. Dan keluarga juga kita perlu sahabat juga gitu. Karena ya balik lagi kita nggak bisa berdiri sendiri kan Pak. Kita manusia kan gitu. Jadi saling mendukung, saling support itu yang kita perlukan gitu. Jadi di sini kita berkeinginan bahwa apa yang menjadi harapan kita, kita bisa menjadi sahabat, itu bukan hanya sekedar kata-kata ya gitu, tapi memang kita bisa implementasikan di kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita bersosial gitu, dan di mana saja dan sampai bermasyarakat, sampai juga di usaha kami ini gitu. Jadi ya paling tidak bukan hanya sekedar konteksnya visi misi yang tertulis ya, tapi memang kita ingin mengimplementasikannya, mengaplikasikannya, gitu sih Pak. Keren. Terima kasih loh Kak Nancy, Bu Jessica, Kak Jessica, Bu Nancy. Kalau ngomongin, saya nggak tahu ini seorang siapa sih gini nih. Kalau ngomongin sahabat nggak ada habisnya. Keren banget nih sore hari ini kita ngobrol mengenai lebih dalam lagi tentang Klinik Budi Dharma. Tadi kalau di Bapak Ibu tadi lihat video sebelumnya itu kita juga membicarakan tentang pentingnya sahabat bagi keluarga. Oke. Kita sampai ketemu nanti di konten berikutnya. Mungkin kita bisa ngobrol lagi ya Bu Jessica ya. Oke, selamat sore. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. God bless you.